kita harus set waktu khusus sih, nggak bisa anytime karena kadang-kadang momennya juga aku lagi capek kantor emosi, jadi yang ada kita nggak ngobrol malah berantem gitu kan. Hal terpenting jangan pernah nanyain anak ketika pulang sekolah kalau buat saya. How to-nya itu adalah bagaimana menginternalisasi semua pengetahuan yang sudah kita dapat ini gitu. Nah caranya gimana tadi udah disebutkan jeda. Jadi penasaran sama Pak Dipa dan Mbak Monik. Usaha apa yang pernah dilakukan untuk membangun koneksi itu sama anak-anak SMP ini ya? Karena kan sebenarnya buat anak SMP tuh kayak tadi kalau bisa push away semua orang gitu. Sementara tadi di sini dari percakapan kita ini justru waktu yang sangat penting buat mereka untuk membangun koneksi gitu. Oke. Kalau di kita tuh ngebagi waktu, jadi ada waktu berempat tapi selalu punya waktu berdua. Jadi ada, kayak baru semalam saya dari sore sampai jam 12 malam pergi sama anak saya yang laki berdua, baru pulang malam. Biasanya diskusi-diskusi itu banyak terjadi, Bu. Ngobrol-ngobrol, ya selama hindari tiba-tiba ada konflik dikit diemin aja deh. Ntar kalau enggak akhirnya ujung-ujung sampai rumah gak ngomong ntar. Intinya kita selalu punya, saya sama yang laki, anak laki punya waktu berdua, yang perempuan juga punya berdua, begitu juga istri saya. Jadi kita punya selalu waktu, menyiapkan waktu untuk even kita liburan pun nggak selalu berempat tapi selalu ada berdua-berduanya supaya ada waktu di mana kadang-kadang dia nggak mau ngomong ke istri saya, ngomong ke saya, dia nggak mau ngomong ke saya, ngomong istri saya. Jadi kita saling lengkapin informasi yang kita dapat dari anak-anak. Itu harus keberanian kita juga. Mau nanya sejauh apa nih? Gitu. Kayak kemarin kita berdua, saya berdua, tujuannya lah kemarin dia kebetulan jalan sama beberapa temannya dan ada satu perempuan juga yang menurut saya kayaknya dia ngincer nih. Saya berusaha memancing terus mencari, tapi nggak ketemu jawabannya. Tapi saya pikir saya udah cukup deh nanyanya nih, nggak bisa juga saya paksain. Kalau emang belum ya belum gitu. Tapi paling nggak udah mulai terpancing. Tinggal selanjutnya saya titip ke istri saya. Tergantian kalau kamu berdua coba tanya juga ya. Siapa tahu belum ngomong-ngomong ke saya ngomong ke dia gitu. Jadi yang selalu kita siapkan adalah itu sih waktu berdua supaya kadang-kadang kan ketika jalan berempat nggak mau saling cross, ada adiknya nggak mau ngomong. Ada ibunya nggak mau ngomong, ada bapaknya, jadi kita selalu punya waktu itu sih yang paling sejauh ini buat kita masih efektif dan mungkin kadang-kadang itu bisa jadi terjadinya nggak di rumah, itu aja sih. Karena kalau di rumah dia udah sama gadgetnya sangat tidak mau diganggu, mau ajak ngobrol apapun bye. Gitu. Oke. Gitu. Tapi itu kemudian bisa kan kadang-kadang gini ya, kita cemas karena ada satu kebiasaan buruk anak tertentu, misalnya itu tadi main gadget udah baik gitu ya. Tapi apakah sesi di mana koneksi ini terbangun yang dilakukan rutin oleh Pak Dipa, jadi kayak sering jalan bareng nih berdua gitu untuk masing-masing anak, itu membantu ya? Sejauh ini cukup membantu, walaupun lagi-lagi sejauh tahu-taunya kita sama dia, kita cukup yakin tidak 100% apa yang kita tahu tentang dia, itu aja sih. Tapi paling enggak kita berusaha sebanyak mungkin tentang dia, kita harus tahu itu aja sih. Makanya kita juga nggak berhenti untuk WhatsApp ke guru SMP-nya, cukup untuk saling tukar informasi juga. Di sekolah gini, di rumah gini, di sekolah gini enggak, atau kalau ada kejadian apa kita saling update sih. Jadi sesi bermakna yang rutin dan kemudian embracing kalau ada orang dewasa lain yang punya hubungan baik sama anak kita gitu. Justru itu di embrace ya Pak. Gitu. Oh ini ada yang kayaknya deket nih gitu. Kita akan kontak terus gitu. Jadi bukan malah merasa terancam bahwa orang ini lebih tahu tentang anak gue dibandingkan gue. Sempat gitu. Kita ada salah satu guru di sekolah kan ada yang laki-laki juga gitu. Waktu pandemi juga kayaknya dia lebih banyak ngobrol sama dia nih daripada sama saya nih gitu. Tapi ya buat kita nggak apa-apa karena memang sesi di sekolahnya lebih panjang kan. Tapi akhirnya kita bertukar informasi yang penting itu sih. Terima kasih Pak Dipa. Sama-sama. Mbak Mon gimana Mbak? Kalau saya juga, karena kebetulan saya juga kerja kan. Jadi memang waktunya tuh kadang-kadang suka nggak matching karena aku kadang-kadang pulang malam, dia udah ngantuk tidur. Dia berangkat pagi gitu ya, apalagi kadang-kadang kalau Jumat dia tuh jam 6 udah mesti sekolah, jadi saya mesti tidur gitu kan, jadi suka nggak matching. Tapi kebetulan banget nih anak rada-rada penakut gitu ya, dan di rumah kan kita bertiga, Mbak tuh agak jauh gitu, jadi kalau malam itu dia masih minta kayak dikelon gitu ya, kayak mami temenin karena dia takut apa juga dibuka gitu pintunya. Nah biasanya tuh pilotok tuh banyak, jadi kita emang tidurnya jadi lebih malam, tapi itu efektif banget karena di situ tuh dia nanya, mami ya selalu kadang-kadang ngorek-ngorek sih, kayaknya dia mau compare gitu loh. Sebenarnya dulu ibu gue gimana, sekarang gue gimana, kok gue nggak boleh mungkin gitu kan.
Nah itu satu. Kedua sih biasanya memang sama kayak Dipa, kita harus set waktu khusus sih. Nggak bisa anytime karena kadang-kadang momennya juga aku lagi capek kantor emosi. Jadi yang ada kita nggak ngobrol malah berantem gitu kan. Dan biasanya saya weekend gitu. Jadi atau liburan deh, kayak kemarin tuh liburan panjang itu saya benar-benar 24/7 sama dia karena nggak ada supir, nggak ada apa. Saya nyetir sendiri, kita pergi berdua. Jadi emang ada momen-momen yang quality time sama dia, dan kebetulan ya mungkin ini anugerah saya karena saya juga sibuk, itu anak saya cukup ember gitu. Maksudnya dia nggak harus dipaksa pun dia cerita gitu, dan put me as advisor juga gitu loh, maupun teman untuk kayak trying to get an opinion deh, Mam kalau ini gimana sih, kalau even kayak urusan ya sama cowok atau sama temen tuh dia masih nanya sih gitu loh. Cuma memang to find a good moment itu sih gitu, karena kadang-kadang momennya nggak pas, saya juga bisa kadang-kadang kesulut juga gitu emosinya, and then at the end kita berantem gitu, benar-benar berantem, marah-marahnya udah aku ini, dia tidur gitu kan, gitu sih. Oke. Hal terpenting jangan pernah nanyain anak ketika pulang sekolah kalau buat saya. How's your day? Pasti Ya, baik. pasti baik atau apa ya, nggak usah. Oke gitu. Oke gitu ya. Tapi untuk tahu waktu yang paling tepat. Dan kadang-kadang tuh kita memang cenderung waktu yang paling tepat buat kita. Kita lagi nggak capek nih gitu. Kita lupa waktu yang tepat buat kita tuh nggak tepat buat anaknya gitu. Mama lagi nggak capek, aku lagi males ngomong gitu ya. Jadi itu kayaknya yang tricky ya sebenarnya ya gitu. Oke. Balik lagi ke Ibu Tia. Kalau di sekolah, kalau tadi disampaikan kan sebenarnya adalah bahwa orang tua tuh harus cari waktu untuk bisa ngobrol sama anaknya. Sementara kecenderungan kalau di sekolah gitu ya, bener nggak Bu Anya, ini ada kepala sekolah Cikal Serpong, itu justru murid-murid itu malah nyari konselor atau wali kelas gitu untuk cerita gitu. Jadi kayak dia yang ngejar-ngejar, sementara kita yang pengen kita dikejar-kejar itu tidak terjadi pada kita gitu. Orang tuanya nggak dikejar-kejar gitu. Bener nggak gitu Bu Tia? Iya juga ya, kalau saya lihat di sekolah juga anak-anak cenderung cerita apa aja sama gurunya gitu ya. Mulai dari PDKT, pacaran, putus, apapun itu pasti cerita sama gurunya gitu sebenarnya. Kayaknya sih mudah-mudahan saya benar ya. Tapi biasanya anak-anak remaja ini kan memang lagi memisahkan diri dari orang tua ya, untuk kayak ngembangin identitasnya sendiri gitu ya. Jadi tapi mereka masih butuh tempat aman nih gitu ya. Jadi kebetulan kalau guru-guru di sekolah bisa jadi tempat aman, saya rasa itu sesuatu yang baik nih gitu, bahwa mereka tetap punya orang lain untuk jadi pegangan juga gitu. Tahapannya apa? Kalau misalnya ternyata dari cerita-cerita itu kan yang paling susah kalau buat sekolah itu adalah menjaga antara confidentiality. Nih kalau aku ngomong sama Bu Tia nih, gue diaduin gak ya sama orang tua gitu ya. Menjaga antara itu dengan kemudian mendeteksi bahwa ada sesuatu yang harus disampaikan ke orang tua. Itu gimana Bu Tia? Kalau di sekolah saya perhatikan guru-guru tetap minta konsen. Jadi mereka bahas, dan kadang-kadang konsennya nggak didapat dalam percakapan ya. Kalau memang misalnya ini topik yang sulit, misalnya terkait kesehatan mental gitu ya. Ada anak-anak yang bilang jangan sama papa misalnya gitu. Guru-guru biasanya nggak apa-apa gitu, tapi mereka tetap follow up gitu ya, tetap mengamati lebih jeli, dan memang tetap ngobrol sama anaknya, dan kalau misalnya diyakinkan gitu ya, ini kayaknya kamu butuh ini deh, butuh bantuan lebih, boleh nggak, gimana kalau kita ngobrol, saya akan temenin gitu. Jadi mereka tetap lakukan itu. Oke. Gitu. Dan mudah nggak untuk kemudian menyampaikan bad news kepada orang tua? Enggak ya, jelas ya. Iya. Gimana prosesnya? Saya enggak memungkiri bahwa berita buruk itu kadang-kadang langsung kena di personalnya si orang tua gitu, kayak egonya orang tua, bahwa it's about me gitu. Padahal ya, karena sebenarnya tentang anaknya. Dan sekali lagi kalau di sekolah saya selalu ingatkan, kalau mau memulai percakapan sulit dengan orang tua, tolong ingatkan orang tua juga bahwa kita di sini mau ngobrol bareng untuk kepentingan terbaik si anak gitu ya. Jadi kita ada di sisi yang sama nih, bukan sisi yang berseberangan. Nah biasanya dari situ diskusinya berjalan lebih baik, nggak ada yang defensif. Nggak ada yang defensif ya. Jadi kayak mengingatkan lagi tujuan bersama kita apa sih gitu ya. Betul, Dan ya. bahwa kita ada di dalam kapal yang sama nih untuk membawa si anak-anak yang sedang dalam masa sangat sulit ini. Betul. Untuk kemudian mencapai suatu tujuan gitu ya, Ya. sebenarnya. Iya. Oke. Kira-kira gimana Beb selanjutnya? Nah, kita masuk mungkin sedikit
bisa mungkin dari hasil diskusi ini, itu sebenarnya gimana kita juga secara konkret nih para orang tua ini gitu ya. Selain tadi Tia sudah menyampaikan bahwa mindset itu penting, bahwa di masa remaja ini mindset kita dia bukan bermasalah gitu, tapi dia memang sedang bertumbuh gitu. Ya. Jadi begitu banyak hal yang dilalui itu adalah pertumbuhan gitu ya, Betul. bukan masalah gitu. Jadi, itu mindset penting. Terus kapan nih para orang tua nih kita ini tahu kita harus menarik garis atau kita memang membiarkan gitu juga. Kayak tadi di beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa mendampingi remaja ini kita seperti sedang mendampingi mereka nyetir mobil gitu ya Tar ya. Kapan kita tahu kita harus menginjak dan kapan kita membiarkan dia yang lead gitu. Iya. Itu gimana Tar? Mantranya sih biasanya yang aku suka sampaikan kepada orang tua murid di sekolah ataupun klien di psikologi adalah bahwa dipilih deh perangnya gitu. Choose the battle. Oke. Sebenarnya itu. Karena kalau kita mau memerangkan semuanya, maka koneksi itu nggak akan terbangun. Orang semuanya akan kita perangin kok, dari dia bangun sampai dia tidur lagi, semuanya kan kita masih nyuruh ya. Gitu ya, jangan lupa ini, jangan lupa makan, ayo bangun, ayo tidur, jangan masuk kamar dulu sebelum mandi, udah bikin PR atau belum, kamu jangan lupa ini ya gitu ya. Itu tuh semuanya lebih banyak ke bentuk instruksi gitu sebetulnya. Nah itu tuh kalau buat anak remaja itu tuh sesuatu yang a big no-no gitu. Apalagi kalau dia tuh juga memang lagi berusaha untuk menjadi manusia yang terpisah. Ada bagian-bagian yang aku bisa kontrol dong buat diriku sendiri gitu sebenarnya. Jadi mari kita pilih perangnya gitu, battle-nya yang mana supaya koneksinya ada gitu. Nah batasan untuk battle itu yang sebetulnya balik lagi kalau ke setiap keluarga akan beda-beda banget baby gitu. Jadi karena tergantung dari apa yang kita anggap penting, nilai apa yang kita anggap harus diturunkan ke anak kita. Nah itu yang kita akan push through gitu sampai kapanpun gitu. Misalnya kayak nggak boleh ngomong kasar. Atau misalnya kayak kita adalah keluarga yang mengutamakan hidup sehat gitu misalnya. Sehingga itu turunannya kan banyak tuh ke dalam perilaku gitu ya misalnya. Jadi bahwa hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan value itu, dimana kalau kamu lakukan, kamu berarti akan merusak tubuh kamu, itu kita push through. Push through di sini artinya adalah kita jadiin battle, nggak bisa. Kamu maunya nggak boleh, apa misalnya? Makan mie goreng, oh enggak ya, itu sebenarnya kayak nggak boleh ngerokok gitu ya. Apa yang menurut kita penting, nggak bisa, pokoknya tidak makan gula mulai jam 6 sore. Kalau misalnya menurut kita itu penting, tapi anak akan ngelihat bahwa ada satu value besar yang diturunkan ke dia. Atau misalnya bahwa kita adalah keluarga yang mementingkan acara keluarga gitu misalnya. Jadi kamu mau ada acara apapun di weekend, pokoknya kalau hari Minggu makan siang pasti di rumah Eyang. Itu mau jungkir balik kayak apapun, ada pacarnya ulang tahun apa terserah, tapi kalau Minggu siang berarti harus di rumah Eyang. Tapi itu adalah nilai yang perlu kita jaga gitu. Itu battle-nya gitu. Dan aku percaya juga sekolah pasti punya battle ya. Walaupun kita kasih kesempatan dia untuk ruang aman, tapi pasti ada policy yang kalau beresiko dengan keselamatan gitu misalnya, ya kita pasti akan sangat tegas di situ ya. Jadi memang harus pilih yang tepat. Ya, maksudnya kita sebagai orang tua juga harus effort gitu untuk bisa push through yang namanya membangun value, push through tuh udah jadi keharusan deh gitu ya Tar ya gitu. Itu karena tujuannya adalah ngebangun nilai gitu. Ya, aku mau tanya ke Tia, kalau misalnya udah kan tadi kan kamu bilang butuh trust gitu ya. Sebenarnya itu juga bisa kita bangun di sekolah aja gitu, atau memang nilai itu justru harus dibangun nih di keluarga gitu. Itu tuh gimana challenge-nya? Tetap penting ya kayaknya membangun nilai di keluarga ya, karena pada akhirnya acuan utamanya pasti nilai di keluarga bukan di sekolah gitu. Yang penting tadi saya setuju banget sama Mbak Tari tadi bilang ya, emang ada hal-hal yang nggak bisa dinegosiasi gitu. Di sekolah juga tentu ada hal yang nggak bisa dinegosiasi, tapi hal-hal yang penting ini harus dikomunikasikan sih, harus diobrolin sama harus anak-anak. Dan ngobrolinnya nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali, harus berkali-kali, dan nggak bisa di waktu konflik. Nah, jadi kalau misalnya anaknya bohong, terus habis itu kita ngobrolin tentang jujur tuh nggak bisa.
gitu. Jadi kita perlu ngobrolin soal jujurnya justru di saat-saat netral. Nah di saat netral nih kita baru bisa ngobrolin soal nilai-nilai apa yang penting. Dan menurut saya sebandel-bandelnya remaja yang mereka butuh dari kita sebenarnya boundaries sih. Batasan-batasan yang sehat supaya mereka tahu ini loh ruang aman buat saya. Yang itu udah nggak aman gitu. Tapi kalau udah nggak aman bisa balik lagi ke tempat yang aman. Itu sih. Oke, seperti yang tadi Pak Dipa ya. Yeah. Bandel di dalam aja deh dulu nih gitu ya. Rehearsalnya gitu ya. Supaya keluar udah tahu gitu, udah lebih jelas. Oke. Tapi mungkin kita udah sampai ke titik di mana kita harus tahu how-nya ya. Tadi kan Ya, kita udah betul. ngomongin berbagai hal ya, ini kenapa begini, oh remaja tuh gini, oh orang tua tuh battle-nya seperti ini, oh sekolah ternyata juga punya perangnya sendiri gitu ya. Pertanyaannya adalah kemudian terus kita gimana nih gitu sebetulnya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya intensitas hubungan yang jadi meningkat tinggi di periode ini membuat kita juga sangat rentan terhadap emosi gitu. Ya. Sama si power struggle itu tadi gitu Ya, sebenarnya ya, kan. ya. Dan kadang-kadang susah untuk kemudian kita kayak tadi Tia bilang berjeda dan kemudian tidak bereaksi tapi berespon. Dan itu nggak bisa dadakan ya. Lagi Ya. sepaneng sumbu pendek tiba-tiba aduh kita harus berjeda dulu. Jadi itu sesuatu yang sepertinya Ya, memang harus dilatih gitu sebenarnya. Iya, iya. Mungkin kita akan masuk ke Hendrik. Mungkin tadi hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber, Tari dan dia juga sebagai psikolog dan pendidik itu juga sudah membuat pemahaman kita muncul gitu. Tapi teman-teman kita juga sama-sama ngerasain bahwa ketika permasalahan yang ada itu datang, kita nggak bisa serta-merta langsung bilang bahwa tenang, sabar gitu ya, itu nggak bisa gitu. Nah ini kayaknya butuh keterampilan gitu. Nah bagaimana keterampilan itu bisa kita asah, kita asah untuk kita tumbuhkan sehingga kita secara natural pada saat masalah-masalah itu datang, maka yang muncul adalah respon, bukan reaktif. Gitu ya. Oke. Secara natural tenang, susah ya secara natural tenang. Tapi mungkin Hendrik punya jawabannya. Iya silakan. Oke, terima kasih atas sharingnya semuanya. Malah kalau ditanya how to-nya ke saya malah tadi belajar banyak how to-nya sama Bapak Ibu di sini, sama kepala sekolah di sini, saya malah justru belajar gitu ya. Oh, how to-nya begini gitu. Jadi mungkin pertanyaannya bukan ke arah how to-nya, tapi lebih ke arah begini ya, kalau kita dengerin podcast seperti ini, kadang kita dapat banyak insight. Tapi begitu ketemu anak nanti, udah kesulut, hilang semua nih pelajaran ya selama 1 jam 2 jam gitu ya. Udah baca banyak buku gitu ya. Nah jadi lebih ke arah how to-nya itu adalah bagaimana menginternalisasi semua pengetahuan yang sudah kita dapat ini gitu. Nah caranya gimana, tadi udah disebutkan jeda. Jeda itu punya banyak hal gitu ya, dia sangat kaya. Yang pertama, jeda itu juga mengajak kita untuk mengakui bahwa zaman ini emang gak gampang. Dan kita juga sedang kesulitan. Dan anak kita juga sedang kesulitan, dunia juga sedang kesulitan. Jadi kalau nanti pun tidak perfect seperti kejadian di adolescence itu, kita juga nggak buru-buru menghakimi bahwa oh si yang salah si anak, yang salah si orang tua. Dan film itu secara bagus tidak membuat kita menghakimi siapapun gitu. Membuat kita berani menghadapi realita bahwa sekarang itu banyak hal yang bisa memungkinkan kekerasan dan mungkin kita tidak punya cukup waktu atau mungkin sumber daya untuk bisa mengetahui semuanya, gitu ya. Dan yang kedua adalah jeda itu membuat kita untuk mengenali bahwa zaman sekarang ini berubahnya cepat banget, gitu. Orang tuanya aja disuruh berubah cepat banget, udah capek banget nih ya kerjaan di kantor. Nah, kemudian anaknya juga diminta cepat banget. Saya kalau lihat anak zaman sekarang itu kan lesnya luar biasa, kursusnya itu sampai saya tanya itu kebetulan saya pelatih kalistenik, saya ada beberapa member remaja gitu ya. Saya heran kok susah banget dapat jadwal olahraga ya. Iya coach, dari pagi sampai sore jam 5 saya di sekolah gitu. Wow gitu ya, itu udah pernah saya alami sebelumnya gitu kan. Nah jadi segala sesuatu berubah dengan begitu cepat ya. Tapi ada satu hal yang kita mesti tahu bahwa berubah itu belum tentu sesuatu yang jelek. Dia bisa digunakan untuk sesuatu yang jauh sangat baik gitu ya. Dalam artian tadi kan dalam umur 11 sampai 14 tahun itu kan otaknya lagi berubah, kemudian struktur ulang. Nah justru di saat itu kita bisa memasukkan value-value yang pas kan. Nah justru ini kesempatannya malah.
ada momennya gitu kan. Kalau udah lewat, nah tadi Mbak Tari bilang kan, wah untung anak saya udah dewasa gitu. Nah sekarang dibalik nih, wah untung anak saya masih remaja. Masih ada kesempatan untuk memasukkan sesuatu yang mereka bisa akhirnya bawa sampai akhirnya mungkin dewasa gitu. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya ya, tapi at least tertanam dengan baik gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah kita mengakui bahwa di zaman yang serba cepat ini, serba berubah, dan mungkin sulit, itu terjadi suatu tendensi untuk mengkontrol. Bahwa kita kepengin harusnya begini hidup ini, saya sebagai orang tua harusnya begini, anak saya harusnya juga begini, karena orang tua lain bilang harusnya begini, atau masyarakat bilang harusnya begini. Bahkan ya sampai sekarang saya itu tidak sedikit mendengar mindfulness menjadi senjata untuk mengkoreksi orang. Lu belum mindful ini. Wah, terus saya jadi merasa gile, gue orang tua belum mindful ya. Lihat anak gue belum mindful, lah gimana ini gitu ya. Iya. Jadi akhirnya apa? Semua itu pengen dikontrol, bahkan pengen mengontrol dengan mindfulness. Padahal kalau kita sudah bisa pengen mengontrol, itu berarti sistem saraf yang aktif adalah fight and flight. Kita berusaha untuk bertarung dengan sesuatu. Nah itu tadi sudah disebutkan gitu. Bertarung apakah salah? Enggak. Tapi enggak perlu semuanya dari pagi sampai siang diajak bertarung. Kemudian sampai malam juga diajak bertarung. Anak capek, kita juga capek, akhirnya apa? Bisa suatu saat meledak. Gitu ya. Dan kalau gini kita sudah tidak bisa menyalahkan siapapun dan tidak perlu membenarkan siapapun juga karena masyarakat punya andil dalam kekerasan yang terjadi. Sekolah juga mungkin ada, keluarga mungkin juga ada, dan mungkin dari dirinya sendiri juga ada. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa membawa kualitas jeda itu untuk bisa menginternalisasi apa yang sudah kita tahu untuk kita menjadi orang tua yang dalam kata kita baik, gitu ya. Pertama, sebelum kita menghakimi diri kita itu baik atau buruk, kita belajar untuk tidak menghakimi dulu. Itu yang pertama, non-judgment. Karena pada saat kita mengontrol, biasanya di sana juga muncul penghakiman ya. Waduh, anak saya kok gini ya, mestinya gini. Hari kurang baik ya begini. Akhirnya pada saat kita mikirin anak kita, secara nggak langsung kita juga menjudge diri kita sendiri juga gitu. Wah ya gua belum begini ya, kenapa kok gua nggak bisa begini ya, akhirnya ngejudge diri sendiri, feelingnya juga nggak enak, ngeliat anaknya juga nggak enak, akhirnya ketemu anaknya kesulut gitu. Soalnya kita sebagai orang tua mungkin juga, saya bisa bayangin tidak berdaya juga gitu. Saya ini sebagai orang tua nggak punya daya untuk menyampaikan apa yang tadi saya sudah pelajari gitu. Nah jadi latihan mindfulness, latihan berjeda itu untuk memampukan kita untuk nggak langsung nyamber tadi. Kalau kita langsung nyamber kita nggak berdaya, kita langsung reaktif gitu ya. Nah kemudian kalau kita terbiasa untuk tidak menghakimi, nanti kalau kita lihat anak gitu atau lihat orang lain, kita nggak buru-buru menghakimi lagi gitu. Bahkan biasanya ya saya sempat diskusi dengan beberapa pegiat meditasi ya. Kita bahkan bisa membawa non-judgment ini ke level begini. Sebagai anak, jauh lebih mudah untuk kita bisa regulating together kalau saya nggak melihat orang tua itu sebagai orang tua, tapi sebagai manusia seutuhnya. Dan kemudian saya bertanya yang kedua, bagaimana saya bisa berbaik hati pada diri saya sendiri karena saya manusia, dan bagaimana saya bisa berbaik hati terhadap laki-laki dan perempuan yang kebetulan statusnya menjadi papa dan mama saya ini, bagaimana saya bisa baik hati pada kedua manusia ini gitu. Nah itu membuat kita melepaskan segala judgement tentang orang tua gitu. Karena kita biasanya kalau sudah punya judgement orang tua, kita berekspektasi orang tuaku harusnya begini, orang tua temanku kok asik ya, orang tuaku kok enggak ya, berarti kan orang tuaku salah gitu kan. Nah, selalu penuh judgement lagi. Nah kita sebagai orang tua mungkin juga sama gitu. Ya memang statusnya adalah anak gitu, dan kita belajar untuk mengambil peran itu pada saat-saat yang diperlukan. Dan di saat yang sama kita juga belajar mungkin terkadang boleh nih melepaskan peran sebagai orang tua nih. Kita hanya melihatnya sebagai seorang manusia yang kecil yang tadi katanya perlu didampingi tadi. Ya, akhirnya kembali pada
omongan bahwa mendampingi tadi. Kalau kita selalu punya judgement tentang orang tua, kita mau mendampingi orang tua aja kayak segan kan. Gua gimana ya gitu kan. Terus kalau kita punya judgement tentang anak, kita udah segan sendiri. Generation gap, aduh mana ya, saya udah gini saya enggak paham nih gitu ya. Tapi kalau kita melepaskan itu semua dulu, meletakkan dulu, kita jadi enak gitu, kita dampingi seorang manusia yang kita jadi curious gitu. Kalau orang zaman umur sekarang ini 10-14 tahun ini gimana ya gitu ya. Jadi switch dari judgment ke curious, kita enggak lagi menghakimi. Nah kalau curious itu lebih ke arah bertanya yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Kalau kita ngejudge biasanya pertanyaannya yang enggak bermanfaat gitu, keponya yang enggak gitu kan ya. Tapi kalau kita curious, kita lebih ke arah bagaimana kalau saya bertanya, ini baik buat diri saya sendiri, tapi juga baik buat dia. Gitu. Saya nggak punya jawaban pasti. Kalau mau lebih tahu, para kepala sekolah dan orang tua yang sudah pengalaman di sini, saya kira sudah tahu cara-cara bertanyanya, kalimatnya seperti apa, jauh lebih paham daripada saya gitu ya. Dan mungkin yang kedua itu karena ini adalah fase dia berubah. Jadi kalau di penelitian itu ada di riset-riset disebutkan bahwa selain survival mode ya, yaitu fight and flight, yang membantu kita itu tumbuh itu adalah sebenarnya cinta kasih, welas asih atau compassion, loving kindness. Nah zaman sekarang itu digabungkan dengan latihan mindfulness jadi menjadi istilahnya kindfulness. Jadi berjeda, nggak cuma berjeda doang, nggak cuma non-judgment doang, tapi juga nanti ada actionnya gitu. Non-judgment sendiri itu sudah baik hati. Ketika kita berhenti menghakimi itu kita juga sudah baik hati. Tapi juga nanti ada actionnya apa yang nyata di masyarakat gitu ya. Action yang nyata itu adalah mungkin ya itu pertanyaan tadi gitu, sering-sering bertanya gitu. Apakah yang barusan aku lakukan itu kain nggak sama diriku sendiri? Atau sudah kain nggak sama orang lain? Dan saya jamin tidak akan perfect. Pasti akan ada lubangnya, and that's okay. Karena kalau semuanya perfect, kita nggak mungkin bertumbuh jadi orang, gitu kan ya. Kalau kita misalnya nggak perfect, justru malah kita jadi penasaran kan. Oh ternyata ada cara baru loh untuk bisa lebih tahu di selaini misalnya. Masih ada ruang ya? Masih ada ruang. Dan ketika kita membiasakan diri seperti ini, berjeda dan kindful, nanti kita lama-lama ya mau ngomong apa itu mikir gitu. Ini kayaknya kata-katanya terlalu kasar deh. Ini kata-katanya agak menyakiti deh. Atau mungkin yang paling bermanfaat adalah kita bisa tahu kapan kita mau atau pas buat marah. Oke. Gitu. Karena kalau tadi yang diajak tarung itu adalah pada saat kalau sudah cross boundary tentang safety, tentang moral etika. Nah itu kita perlu menunjukkan emosi itu, marah gitu ya. Karena itu emosi manusia, kalau kita manusia nggak boleh marah sama sekali, wah ini juga jadi bermasalah gitu. Ya, jadi kita jadi lebih tahu kapan bertindak gitu. Terus apakah saya nggak boleh marah sebagai orang tua? Boleh gitu. Tapi nggak semuanya perlu dilontarkan karena kita akan berjeda dulu. Nah tadi saya sempat diskusi bahwa sebenarnya kalau kita terus-menerus menghakimi itu bisa dikatakan kita secara nggak langsung melakukan microviolence atau kekerasan yang kecil-kecil. Nah, atau kemudian ketika kita dalam mengajak orang lain atau dengan diri kita sendiri atau mungkin mendidik orang lain itu selalu dalam posisi membuat peraturan misalnya yang terlalu tadi instruksi sehingga dia tidak mendapatkan ruang untuk berekspresi. Nah, coba kita mikir, kalau kita punya sahabat nih, yaitu orang tua atau anak kita gitu. Terus kita tidak memberikan dia ruang tapi isinya instruksi aja. Kira-kira kita masih mau temenan sama dia nggak? Kalau kita ketemu orang kayak gitu. Isinya kalau ketemu orang ini dikasih instruksi, terus kita juga nggak tahan udah. Ini ngapain gaul sama orang ini, nggak mungkin deh gitu ya. Tapi kalau sama papa mamanya nggak bisa milih jadinya kan? Nggak bisa milih jadinya. Akhirnya stres sendiri kan. Aduh ini tiap hari kasih instruksi mulai dari pagi sampai malam gitu ya. Nah jadi kita
mulai eksplorasi itu apa yang sebenarnya violence, apa yang sebenarnya micro kindfulness gitu. Dan nggak apa-apa, kadang oh ya aku masih melakukan micro violence, apakah aku jelek? Kembali ke tidak menghakimi dulu. Yang kedua adalah banyakin micro compassion-nya. Sehingga otomatis nanti pada saat kita mau melakukan micro violence, stop sendiri gitu. Ya, Karena ada kebiasaan baru yang sudah lebih kuat. dan terbentuk. Nah tadi saya juga teringat juga tentang film adolescence itu ya. Ada satu emosi yang tidak dieksplor oleh film itu di episode yang interview dengan psikolog gitu ya. Saya rasa ini sesuatu yang sangat penting. Ada yang sadar nggak kalau si Jamie ini, dia sayang banget sama orang tuanya. Bahkan dia selalu melindungi orang tuanya. Ya. Tapi itu kayak nggak di expose, tapi mungkin di expose supaya kita ada diskusi jadinya nggak terlalu di expose. Ya. Tapi jarang ada yang membahas dari sisi itu gitu kan. Nah kalau kita lihat rasa sayang yang membuat dia takut mengecewakan orang tuanya itulah yang membuat dia terus mungkin salah satunya denial gitu bahwa saya nggak melakukan itu gitu. Takut mengecewakan. Takut mengecewakan. Bahkan takut mengecewakan teman-temannya atau siapapun mungkin. Atau bahkan takut mengecewakan dirinya sendiri gitu. Dia takut untuk membuat dirinya ini kayak ya ini salah ini aku. Ya. Nah, jadi mungkin ya saya sempat berpikir kalau saya berkaca dari masa kecil saya dulu ya. Saya tuh dulu pas kecil tuh kesulitan untuk mendapatkan edukasi itu bahwa saya itu adalah satu manusia yang lebih banyak baiknya daripada salahnya gitu. Ya. Jadi pada saat ada kasus tentang incel dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita percaya dengan kualitas kebaikan kita gitu. Oh ya ternyata saya itu punya rasa sayang yang mendalam ya. Kita jadi lebih bisa percaya perhatian kita ke arah situ gitu. Bukan perhatian kita itu ke arah judgement orang lain itu yang kemudian padahal itu online gitu. Mungkin kita enggak ketemu orangnya gitu kan. Tapi judgement itu yang kemudian membuat otak kita penuh gitu. Nah, gimana akhirnya kita itu lupa bahwa sebenarnya itu mungkin kita itu hanya ingin diri kita bahagia. Tapi kita menggunakannya dengan cara menjudge. Bahwa yang itu salah, aku benar dan sebagainya. Jadi kita kurang kemampuan untuk bisa mengakses kebaikan yang memang sudah ada. Jadi alih-alih mengkontrol, mungkin sistem pendidikan itu diajak untuk membantu siswa itu alih-alih mengusir yang jelek, tapi mengekspresikan apa yang baik. Bahwa kita membantu dia mengenali, nak kamu sebenarnya udah begini loh. Oh iya ya, gitu. And that's very beautiful gitu. Apakah kita nggak boleh marahin dia kalau salah? Well, kita tahu kadang diperlukan. Tapi kalau ini selalu ada, kita jadinya merasa kayak, oh ya saya melakukan kesalahan. Saya punya ruang melakukan kesalahan. Karena apa? Karena saya percaya ada kebaikan yang lebih besar, bukan kesalahan. Gitu. Sehingga dia cukup pede untuk memberikan ruang bagi kesalahan. Tapi kalau dia sendiri udah penuh judgement, meskipun kita berusaha ngasih ruang bagi kesalahan, dia nggak bisa terima. Karena dia juga nggak bisa memberikan ruang itu. Nah, mungkin kurang lebih dari saya begitu. Nah, Hendrik, bagaimana itu kemudian kita bisa latih teman-teman semua, kita semua itu kita bisa latih karena keterampilan itu latih itu otot yang dilatih gitu ya. Karena kalau enggak ya sama aja kita mau badannya bagus tapi kita cuma nonton YouTube. Kita nggak latihan gitu. Nah, dari Hendrik sendiri, secara apa yang kita bisa lakukan mulai latih karena mindfulness itu sebuah latihan gitu, itu apa Hendrik secara sederhana? Oke. Sebenarnya yang pasti adalah berjeda. Kalau teman-teman mau tahu cara berjeda gimana, tentu di kelas online Mindfulness juga udah banyak ya. Dan yang kedua mungkin saya bisa ngajak bareng-bareng untuk kita sama-sama sedikit berlatih mindfulness ya, untuk kita pertama belajar untuk sebenarnya bukan cuma belajar tapi penasaran bagaimana rasanya memvalidasi perasaan kita sendiri, gitu ya. Ya teman-teman ya, kita cobain sebentar aja karena latihannya memang cukup sebentar. Iya, oke.
So, sekarang kita bisa ambil posisi duduk yang menurut Anda nyaman buat diri Anda sendiri. So, kita belajar untuk baik hati sama diri kita sendiri. Jadi tangan Anda mau dikasih bantalan tas, atau mau di atas paha, atau mau disatukan, bebas. Dan silakan untuk bersandar dengan nyaman. Dan jikalau Anda merasa oke untuk menutup mata dan merasa aman, silakan Anda bisa menutup kedua kelopak mata. Dan sekarang sekedar mengakses keintiman dengan saat ini. Di saat ini tidak ada penghakiman apapun. Kesadaran hanya merasakan pantat yang menyentuh kursi, punggung yang menyentuh sandaran, atau mungkin badan yang menyentuh pakaian, atau mungkin beberapa bagian badan tersentuh oleh udara. Sekedar mengenali sensasi di fisik ini tanpa perlu punya agenda apapun. Dan kenali rasanya, inilah rasanya tidak menghakimi, ketika hanya merasakan tanpa beragenda. Dan sekarang Anda boleh membayangkan diri Anda sendiri, mungkin peran Anda sebagai ayah, peran Anda sebagai ibu, atau mungkin peran Anda sebagai anak, atau sebagai suami atau istri. Anda boleh pilih salah satu, bangkitkan peran ini dalam diri Anda. Dan coba kenali perasaan apa yang muncul pada saat Anda membangkitkan kesan atau peran ini dalam kesadaran. Mungkin ada rasa bangga, mungkin ada rasa kecewa, atau mungkin ada rasa sekedar sesek, atau mungkin lega. Kenali apa yang muncul di perasaan pada saat membangkitkan peran ini dalam kesadaran. Dan ketika kita mengakui perasaan ini, ya ada kecewa, ya ada lega, ya ada bangga, maka ini yang dinamakan validasi perasaan. Atau mungkin sekedar Anda susah mengatakannya seperti apa, it's okay. Anda validasi apa saja yang terasa, tidak perlu dibahasakan. Dan sekarang Anda boleh membayangkan lawan dari peran Anda. Misalnya jika Anda seorang ayah atau ibu, Anda boleh membayangkan anak Anda sekarang dengan segala kelakuannya. Atau mungkin Anda anak, maka lawannya adalah Anda bisa membayangkan orang tua Anda dengan segala kelakuannya. Dan coba kenali kembali perasaan apa yang muncul. Tidak ada satupun yang diusir, semuanya terlihat dan diakui. Mungkin ada kecewa, sedih, atau mungkin ada pikiran-pikiran muncul, ekspektasi. Semuanya diakui. Memvalidasi semua yang hadir di sini.
Dan sekarang Anda boleh berpindah untuk sekedar membawa perhatian pada apa yang benar saat ini. Anda boleh merasakan sejuknya ruangan. Kesadaran juga boleh merasakan napas yang masuk dan keluar. Apapun yang membuat Anda merasa aman dan nyaman saat ini, bawa perhatian ke sini. Dan mungkin Anda merasakan perhatian lebih terkumpul, lebih stabil, lebih tenang. Dan sekarang Anda boleh tanyakan pada diri Anda sendiri. Bagaimana aku bisa berbaik hati, kindful, terhadap peranku sebagai papa, mama, atau anak? Bagaimana aku bisa kindful terhadap diriku sendiri ketika berperan sebagai papa, mama, atau anak? Mungkin ada sesuatu di badan Anda yang mungkin pengen Anda sentuh, it's okay. Ini bagian dari peran Anda sebagai papa, mama, atau anak. Being kind to ourselves. Dan sekarang selanjutnya Anda boleh bertanya, bagaimana saya bisa membawa kebaikan hati ini dan kindful terhadap anak atau orang tua? Bagaimana saya bisa membawa kebaikan hati ini tanpa menyakiti mereka? Jawaban apapun yang muncul sekedar diakui. Dan mungkin ada rasa nyaman seiring dengan jawaban yang muncul. Kenali hal ini. Dan perlahan Anda bernapas bersamanya. Dan jika sudah siap, kita bisa membuka kembali kedua kelopak mata. Oke, jadi Anda boleh coba latihan ini. Nggak harus selama tadi, tapi juga Anda boleh coba lebih singkat, mau lebih lama juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting dilatih. Yang penting dilatih. Tapi ini sebenarnya seperti waktu hening ya, dimana tuh kalau misalnya bisa dilakukan pada saat emosi lagi intens, itu regardless apa yang kita pikir, ini pengalaman tadi nih barusan gitu ya. Yeah. Apapun yang apapun yang sedang dihadapi itu sebetulnya menurunkan semua emosi ke titik netral sih sebetulnya. Yeah. Itu mungkin yang mau dicapai dari latihan ini gitu ya, salah satunya. Ya, karena kalau kita sudah dalam mode tempur kabur, nah, Flight tadi. fight and flight ya, itu pasti tindakan kita udah nggak terpikir, biasa otomatis gitu ya nyolotnya. Tapi kalau udah jeda kan nanti kita bisa lebih berhati-hati. Karena itu pada saat kita fight and flight juga otak kita yang mengendalikan itu juga berbeda kan ya, otak primitif gitu ya, sehingga keputusan-keputusan kita juga mungkin dihasilkan dari sesuatu yang tidak clear gitu ya mungkin. Benar. Oke. Jadi kita berusaha mengubah modanya gitu dengan kita jeda itu sebentar gitu ya, matiin listriknya dulu, nanti modanya berubah gitu. Jadi sistem kita modanya berubah. Kurang lebih gitu Hendrik ya. Yes.